Hai guys, beberapa waktu terakhir ramai ya membicarakan kasus lama dari kopi sianida. 7 tahun yang lalu, Jessica diputus hakim bersalah atas tuntutan pembunuhan dengan hukuman 20 tahun penjara. Namun sekarang, muncul serial dari Netflix yang mengulik kembali kasus ini dengan pengemasan dokumenter dan diisi dengan wawancara berbagai sumber. Bahkan dari saksi ahli juga diwawancarai. Dari hasil penayangan dokumenter ini, netizen terbagi menjadi dua kubu, dengan lebih dari 50% membuat opini menyangkal jika Jessica adalah pelaku sesungguhnya. Nah guys, kasus kopi sianida ini mengingatkan saya dengan drama Korea yang rilis tahun 2017 berjudul While You Were Sleeping, tepatnya di episode 7 hingga 9. Dalam drama tersebut ada kasus unik nih tentang kematian seorang atlet pemanah nasional bernama Yoo Suk-young. Si atlet ditemukan meninggal dengan genangan darah yang mengelilingi dirinya membentuk suatu pola. Dari situ muncul dugaan jika atlet tersebut dibunuh oleh seseorang, yang kemudian kasus ini diselidiki oleh kepolisian untuk melakukan pencarian tersangka. Alasan ditetapkan kematian Yoo Suk-young sebagai pembunuhan karena pola darah yang terbentuk. Lalu setelah diselidiki, Yoo Suk-young ternyata bertemu dengan Do Ha-kyung yang hari itu memperbaiki internet di rumahnya. Setelah ditelusuri, rupanya Yoo Suk-young memberikan penilaian jelek untuk kinerja Do Ha-kyung. Hingga hal tersebut membuat polisi menemukan motif pembunuhan itu, yaitu Do Ha-kyung tidak terima diberi penilaian jelek serta diminta untuk membuangkan sampah. Ditambah dengan perhatian dan desakan dari masyarakat, membuat pengadilan, terutama kejaksaan, ingin segera menyelesaikan kasus ini dengan menahan Do Ha-kyung. Namun jaksa yang menangani kasus ini memutuskan untuk membebaskan Do Ha-kyung karena bukti yang tidak kuat. Berita dibebaskannya Do Ha-kyung membuat pengacara pihak keluarga mendiang kesal, lalu menyebarkan informasi masa lalu Do Ha-kyung. Dari informasi yang disebarkan, ditemukan riwayat masa lalu Do Ha-kyung yang cukup jelek. Ayahnya adalah mantan pengedar narkoba, sedangkan Do Ha-kyung sendiri semasa remaja pernah melakukan penganiayaan, pencurian, dan bukanlah anak yang baik. Hal ini menimbulkan kemarahan publik dan juga ayahnya Yoo Suk-young yang merasa kejaksaan tidak menyelidiki kasus ini dengan benar. Hujatan terus diterima Do Ha-kyung serta jaksa yang bertanggung jawab, dan masyarakat seolah dibuat percaya akan kuatnya alasan kenapa Do Ha-kyung betulan membunuh Yoo Suk-young, hingga melupakan untuk mencari tahu alasan sebenarnya kenapa Yoo Suk-young meninggal. Sangat disayangkan dari penyebaran masa lalu Do Ha-kyung, karena tentu tidak ada hubungannya dengan kasus pembunuhan yang dituduhkan kepadanya saat itu. Tetapi berkat jaksa yang jujur bernama Jung Jae-chan, kasus ini diulur guna menemukan misteri di balik kematian si atlet yang sebenarnya. Berkat kegigihannya, tuduhan terhadap Do Ha-kyung bisa dibantah dan berakhir dengan ditemukan fakta jika Yoo Suk-young meninggal bukan karena pembunuhan. Ia meninggal setelah merasa pusing lalu pingsan. Sayangnya, kepalanya membentur meja dan jatuh ke lantai. Untuk pola darah, hal itu dikarenakan vakum cleaner yang aktif masih berjalan, namun alat pembersih itu terjun dari jendela yang terbuka. Meski sudah dibuktikan jika kematian Yoo Suk-young adalah wajar, namun ayah Yoo Suk-young masih tidak terima. Ia dendam dan kemudian melukai jaksa yang menangani kasus tersebut dengan cara menembaknya. Dari sini bisa dilihat ya, jika keluarga mendiang tentu akan merasa kehilangan dan kesedihan yang berkepanjangan. Jika ia didorong sedikit untuk mempercayai jika si Yoo Suk-young adalah dibunuh, tentu keluarganya tidak terima jika si terduga pelaku justru bebas. Segala bukti konkret tidak menggerakkan hati dan pikiran si keluarga. Yang ada di benak mereka, pelaku harus dihukum. Sesungguhnya, karena amarah membuat hal yang sebenarnya baik-baik saja menjadi amat buruk. Nah, lumayan mirip ya teman-teman, namun dengan ending yang berbeda. Jika benar Jessica tidak bersalah, semoga Tuhan segera memberikan jalan untuk membuka kasus ini lebih adil. Dan semoga pihak keluarga mampu menerima dengan ikhlas musibah ini. Namun jika Jessica bersalah, semoga hukuman yang diterima bisa membuatnya mawas diri untuk kedepannya dan setelah bebas. Namun bagaimanapun pendapat netizen semua, putusan pengadilan yang bisa membuktikan dan menetapkan bersalah atau tidaknya Jessica di kasus ini.